Ayyul hadirun al-kiram al-muhtaramun, Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Waril MA, hadir bersama kita guru kita Dr. Andes Ustadz Matsani Mata'anallahu tul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin al-Malibari, Syekh Muhammad Syata ad-Dimyati. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sampai di halaman 62 sebetulnya ya, paling atas baris pertama, tapi ini berbicara tentang wajibatul hajj ya. Kita mundur sedikit ke halaman 61 bagian bawah biar temanya lengkap gitu ya. 61 bagian bawah ya, 3 baris dari bawah. Wa wajibatuhu ya, kewajiban haji. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang arkanul haji. Kalau arkanul haji itu kalau dilanggar hajinya kagak sah ya. Beda dengan wajibatul haji. Ya, kalau rukun kemarin apa? Ya, mulai ihram,
kemudian tawaf, sa'i, tahallul, ya. Itu rukun-rukun haji yang kagak boleh ditinggal. Kalau ditinggal maka tidak sah hajinya. Nah, sekarang bicara tentang ya wajib haji. Kalau wajib haji ini seandainya kita tidak laksanakan, hajinya tetap sah. Tapi dia kena dam, berarti mengeluarkan denda dam. Hajinya tetap sah, ya. Boleh dikerjakan juga oleh orang lain, diwakilkan boleh, ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa wajibatuhu ay al-hajj, dan kewajiban haji, ya. Khamsatun, ada 5. Wa huwa ma yajibu bitarkihi al-fidyatu. Ma yajibu al-fidyatu bitarkihi, ya. Yang jika ditinggalkan, ya, dia wajib kena fidyah. Ya. Jadi kalau bapak-bapak enggak melaksanakan salah satu wajibatul hajj, maka kena fidyah, ya. Pertama, ihramun min miqatin. Ihram, berihram dari miqat. Apa tuh miqat? Tempat setarnya haji atau tempat setarnya umroh. Nanti disebutkan ada beberapa titik. Nah, itu sudah menjadi ketetapan tuh. Famiqatul haji liman bi Makkah hiya. Kalau miqat haji ketika kita hajian, ya, itu miqatnya di mana? Bagi orang yang tinggal di kota Mekah, bagi ahli Mekah, hiya, di Mekah itu sendiri. Ya. Contohnya kita sudah berada di kota Mekah, datanglah tanggal 8 Zulhijjah, yang mau sunnah tarwiyah, udah bergerak tuh. Niatnya di mana? Ya di hotel kita itu, kita di Mekah itu. Ada jamaah kita yang dapatnya di Taisir, Aziziyah misalnya, ya. Disitulah dia berihram, dia mandi ihram sunnahnya, salat sunat ihram, pakaian ihram, lalu salat sunat ihram, bagusnya diawali salat sunat taubat, baru dah kita niat, dah pimpin jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya niatnya bagi penduduk kota Mekah, bagi yang berada di Mekah, ya di Mekah itu sendiri, ya. Wa huwa lil haji wal umrati. Miqat bagi haji dan umrah lil mutawajjihi minal Madinah Dzul Hulaifah, yang datangnya dari arah kota Madinah, maka dia harus bermiqat mampirnya di Dzul Hulaifah. Contoh, kita mau umroh atau haji tamattu, jamaah gelombang pertama datangnya langsung ke kota Madinah. Udah 9 hari kalau hajian, umroh bisa 3-4 hari. Nah, kita mau ke kota Mekah, maka kita mikotnya di Madinah. Itu ada satu kawasan namanya Dzul Hulaifah. Di situ yang ada namanya Sumur Bir Ali. Ya, jamaah kita bawa ke situ. Biasa juga jalaninlah situ apa? Udah pakai ihram ya. Sudah salat taubat bagusnya 2 rakaat agar umroh kita, haji kita berdiri di atas babu taubah. Baru salat sunat ihram. Ya. Baru dah kita kumpulin semuanya. Udah enakan sih di bis aja, bis. Ya, sebelum bergerak kita niat di Dzul Hulaifah itu.
Ada hadis yang panjang berhubungan dengan Dzulhulaifah. Jadi katanya ayyu rajulin kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran. Siapa saja yang berangkat dari rumahnya, apakah dia mau berangkat haji atau mau berangkat umroh, ya. Jadi mau haji ke umroh ke mau berangkat. Fakullama rafa qadaman, ketika ngangkat kaki kanan ini, ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, kita berangkat tuh. Sudah dikomatin, sudah diazanin ya sunahnya. Itu tanathar dzurmuhu, dosa-dosanya langsung berguguran. Itu baru keluar rumah. Ya. Jika niatnya ibadahnya lillah karena Allah. Sebagaimana daun berguguran dari pepohonan. Terus bergerak ke bandara, perbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ngaku zalim ya. Sampai ke Madinah. Di Madinah sekian hari ya, sampai ziarah makam Nabi, sholat berupaya di Raudhah ya, City Tour kota Madinah. Nah, waktunya mau ke Mekah, mau haji ke, mau umroh ke ya. Nah, mikotnya di kawasan namanya Dzulhulaifah, nggak jauh dari hotel-hotel Madinah, sekitar paling 25 menitan nggak sampai ya. Nah, hadis yang tadi nyambung, ketika sampai di Dzulhulaifah Allah kasih lagi nikmat, jaddadallahu lahul hasanat, Allah tambahkan lagi kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Apa? Dikasih tambah sabar, tambah ikhlas, tambah tawakal, terus begitu nilai-nilai yang baik. Ya. Taib. Jadi ya, kalau berangkatnya dari Madinah maka mikotnya di mana? Dzulhulaifah. Oke, paham. Al-musammatu bi bi'ri aliyin, yang dinamakan juga terkenal populer dengan orang nyebut Bir Ali ya. Atau kita beberapa bulan lalu berangkat itu masih renovasi ya. Doakan besok saya izin juga ya. Tanggal 31 Agustus saya mau umroh ya. Biar selamat sehat ya. Biar bisa ketemu lagi, berbagi ilmu kepada jamaah. Kemudian wa minasyami wa misra wal maghrib. Bagaimana kalau saudara kita yang mau berangkat haji ya, datangnya dari mana? Dari Syam. Syam itu Yordan, Palestina sana. Mesir, Maghrib, Maroko. Nah, mereka mikotnya, niatnya menjatuhkan nawaitul hajjanya itu di mana? Di kawasan yang bernama Juhfah. Nah, Juhfah. Apa namanya? Juhfah. Juhfah itu adalah qaryatun kabiratun baina Makkah wal Madinah. Sebuah desa, desa itu maksud desa besar juga, itu antara kota Mekah dan kota Madinah. Nah, apa namanya? Juhfah. Nah, ya, Juhfah. Jadi dia di antara Mekah dan Madinah. Nah, di situ ya, Juhfah. Nah, Juhfah ini juga ya, itu enggak jauh di situ ada namanya, sekarang namanya Rabil. Jadi ngambil mikotnya tuh di Rabil, karena Juhfah itu kawasannya sekarang udah kurang teratur, jadi di sejajarnya itu ada Rabil. Nah, Rabil. Dulu saya pernah haji bersama istri saya, anak saya dari Mesir tahun 2005 ya. Itu ada kapal yang berangkatnya dari Rabil itu. Banyak kan memang istrinya supir-supir
supir yang bekerja di Saudi itu tenggelam kapal itu, ya, tahun 2005 itu di Rabat, ya. Taib dua, ya. Kalau orang yang dari Syam, Misr, Maghrib itu ambil mikotnya di Juhfa atau Rabat, boleh dua, ya. Wa min tihamatil yamani yalamlamu. Kalau saudara kita yang datang dari daerah Yaman, ya, itu ngambil mikotnya di daerah Yalamlam. Yalamlam. Wa min Najdi al-Yamani katanya wal Hijazi, dan dari Najd, Yaman, Hijaz, ya, itu ngambil mikotnya di Qarnul Manazil. Qarnu, di mana Qarnul Manazil itu? Di kota Taif. Di mana? Kota Taif. Kita juga umroh nih. Kita kalau umroh 12 hari pengen jalan-jalan, itu jamaah kita ajak muter-muter dulu tuh keluar kota Mekah sekitar hampir 100 km di daerah Taif. Jalan-jalan puas, baru kita ambil miqatnya di Qarnul Manazil, ya, atau sebagai As-Sail Kabir. Nah, saya angkat sedikit kata qarni itu diambil dari seorang, ya, seorang waliullah, ya, yang pernah disebutkan oleh baginda Rasul, namanya Uwais Al-Qarni. Yang kata Nabi Umar, kalau nanti kamu ketemu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, kamu minta doa, ya. Bayangin tuh, Sayyidina Umar minta doa. Serpami halaman 62 bagian atas. Halaman 62 bagian atas, ya. Nah, jadi itu dinisbatkan ambil dari nama Uwais Al-Qarni, ya. Sayyidina Umar bingung, wah ini pasti orang punya kelebihan nih, ya. Dan seterusnya ceritanya udah tahu, ya. Taib. Jadi Qarnun itu namanya Qarnul Manazil, adanya di kota Taif, begitu, ya. Wa minal masyriqi, dan jika datangnya dari timur, ambil mikotnya di mana? Dzatu Irqin. Di Dzat Irqin, ya, di Dzatul Irqin. Ini Dzatul Irqin ini desa yang sudah, ini juga desanya sudah kharbah, sudah rusak, ya. Min tariqi turuqi Taif, sejajar juga nggak jauh daripada jalan-jalan menuju kota Taif, ya. Namanya Dzatu Irqin, Dzatu Irqin. Nah, wa miqatul umrati. Nah, sekarang bagaimana kalau orang umroh, ya, miqatnya kemana? Kan kalau umroh semua di Mekah pada, ya, sama di Madinah. Nah, di Mekah, ya, bagaimana kalau bagi orang yang tinggal di kota Mekah kalau mau umroh? Wa miqatul umrati liman bil harami, dan miqat umroh bagi orang yang berihram itu al-hillu, dia harus keluar dulu, ya, keluar daripada tanah haram. Nah, ya, wa afdaluhu, dan yang paling afdalnya miqat, ini miqat dia isim mudzakkar, maka tadi pakai huwa, domirnya, domir munfasilnya, muttasilahu dia, ya. Al-Ji'ranah. Ji'ranah itu dulu yang terkenal airnya itu yang Nabi pernah celupin itu nggak bisa habis tuh. Sekarang udah kagak, sudah ditutup, ya. Nah, kalau Ji'ranah ini nyebutnya
jimnya kasroh, ji'ronah. Ada juga dalam dialektik bahasa pakai zai, zi atau za, tapi yang afsah banyakkan ji'ronah pakai jim, ya. Ini kajian bahasa lain lagi, boleh orang nyebut ji, ada ja, ada za, zi, ya. Taib. Nah, ji'ronah ini jaraknya dari Ka'bah ke ji'ronah kurang lebih 25 km. Sunnahnya dikatakan sunnah fi'liyah, karena Nabi umroh itu mikotnya dari Masjid Ji'ronah. Tercatat di sini ada 300 nabi itu mikot dari Ji'ronah. 300 nabi umrohnya ngambil dari mikot Ji'ronah. Nah, sunnahnya dikatakan sunnah fi'liyah. Kan kita paham, sunnah nabi ada sunnah fi'liyah, ada sunnah kauliyah, ini ngomong doang, ya, nasihat. Ada sunnah takririyah, ketetapan, ya. Jadi biar paham nih. Makanya wa afdaluhu al-Ji'ronah. Yang paling afdal mikot umroh itu dari Ji'ronah. Kebanyakan semua travel ketika sudah di kota Mekah, ya. Kalau umroh pertama dari Madinah ambil tadi di Juhfa, Pir Ali. Umroh kedua ambil dari Ji'ronah. Umroh ketiga biasanya kalau yang berdekatan ke Tan'im, hanya 7 km. Dulu ada juga pengen ngeliat ada onta, boleh ke Hudaybiyah 35 km. Sekarang ontanya tuh suka udah nggak boleh lagi nih, udah kagak ada di kurun-kurun. Jadi jamaah juga pada jarang ke Hudaybiyah. Ambilnya kemana? Ke kota Taif. Sebenarnya kalau Taif jauh, kayak kita mau ke Mekah, ke Madinah kan, pulangnya malam-malam tuh. Di sana yang dicari apa? Mau naik tren, kereta apa? Kereta gantung, ya. Taib. Itu biar paham ya maksudnya ya. Saya alhamdulillah ngejalani, jadi ngerti nama-namanya tergambar. Kita pernah singgah-singgah, gitu ya. Kemudian fatan'imu, setelah Ji'ronah Tan'im. Nah, Tan'im ini jaraknya kurang lebih 7 km. Kalau kita berangkat dari Madinah mau masuk kota Tanah Haram, itu perbatasannya di Tan'im itu. Kita jamaah sudah tidur, capek perjalanan jauh kan. Kita bangunin jamaah, bangun. Mari sama-sama kita baca doa memasuki kota Tanah Haram. Bangun tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Nah, itu perbatasan Tanah Haramnya di Masjid Tan'im. Masjidnya sebetulnya namanya Masjid Ummul Mukminin Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ya. Gitu. Kawasannya namanya Tan'im. Kenapa? Di kawasan itu ada lembah, ya. Namanya lembah Naim dan lembah Nu'man, ya. Maka kawasan namanya Tan'im. Di kawasan itu ada masjid namanya Masjid Siti Aisyah Ummul Mukminin. Nah, kenapa dinisbatkan kepada Siti Aisyah? Karena Nabi memerintahkan Siti Aisyah mau berumrohlah dari Tan'im. Nah, maka jadi sunnahnya sunnah kauliyah, sunnah pernyataan Nabi. Nabi belum pernah umroh dari Tan'im, ya. Nabi hanya ngeluarin pernyataan. Nah, ketika Siti Aisyah umroh dari Tan'im, sahibaha ditemani oleh adiknya bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, adiknya Siti Aisyah. Berarti apa namanya kalau Nabi itu? Adik ipar, ya, adik ipar. Paham ya? 2. Fal Hudaybiyah tuh baru yang ketiga Hudaybiyah, ya. Ya, Nabi dalam hidupnya sempat beberapa kali umroh. Kalau nggak salah 4 kali umroh apa Nabi, ya.
Di umrah yang keempat itulah di Hudaybiyah di stop, kagak boleh masuk oleh kafir Quraisy, ya. Akhirnya Nabi membatalkan. Saya sudah cerita banyak tentang Hudaybiyah, masalah. Takut waktunya kepotong habis, ya. Sampai di situ Nabi akhirnya tahallul, Nabi cukur rambut, tahallul, botak, dan Nabi potong kambing. Nah, kenapa? Karena udah niat umroh, ya. Kemudian kagak sampai selesai, berarti dia dianggap melanggar larangan ihram karena motong kambing, ya. Kisahnya seru sebetulnya di situ. Bagaimana gaya onta Nabi, ya, yang dibawa itu semuanya kagak bisa bergerak memasuki tanah haram itu. Nabi tersadarkan, oh kagak boleh masuk tanah haram dengan kekerasan. Tadinya Nabi terbersit pengen ngelawan gitu. Dihitung-hitung kekuatan Nabi besar. Kafir Mekah udah kecil nih, menang nih. Tapi ya, kagak boleh masuk tanah haram dengan udhur. Makanya di sana sekali dosa berbanding 100.000 kali dosa. Hati-hati, baik kata-kata, baik hati, semuanya, ya. Dijaga, dikatakan tanah haram tuh. Makanya pas masuk tanah haram ada doanya tuh. Allahumma, ya Allah, ini adalah haramuka faharrim lahmi, ya, wa sya'ri 'alan nar, terus itu minta doa keselamatan. Taib, paham ya? Kalau jamaah berada di kota Mekah pengen umroh, boleh milih 3 boleh Ja'ronah, boleh Tan'im, boleh Hudaybiyah. Ada ulama juga, tapi ini syadz namanya. Ada pernah kejadian tuh, yang ngambil mikotnya di Jabal Rahmah, ada juga. Karena ada kil disebut dalam kitab-kitab ada satu. Tapi yang afdaliyat ini 3 ini, ya. Taib. Wa miqatu man la miqata lahu fi tariqihi. Bagaimana miqat orang yang kagak, negara yang enggak ditentuin itu, ya. Dan miqat orang yang tidak punya miqat, ya, enggak punya fi tariqihi, dan jalurnya itu muhadzatul miqati, disejajarkan miqatnya. Kayak Indonesia berangkat itu kan ada yang pertama disejajarkan. Kita kalau sudah mau masuk Yalamlam berarti sama seperti dari Yaman kan, itu pramugari akan diumumkan tuh pada jamaah, ya, yang langsung mau umroh gitu, yang langsung mau haji misalnya, yang mau bermiqat, ya, segera menyiapkan diri. Beberapa saat lagi kita akan melewati Yalamlam, beberapa ke ihram gitu, ya. Tapi dulu kami ikut pembimbing haji profesional. Pemerintah kita Depak nggak membolehkan tuh mikot di pesawat karena bikin ricuh, kurang nyaman, ya. Kapal laut ya mungkin di kapal terbang pesawat. Jadi, nah kemudian juga MUI, karena juga ada fatwa juga dari ulama Saudi, itu juga mikotnya di kota Jeddah. Nah, kenapa? Jeddah dianggap muhadzat, sejajar, gitu, ya. Dulu saya pernah 3 bulanan kerja di situ, bagian menyambut kedatangan jemaah haji, mempersiapkan mereka berangkat lagi ke, ada yang kita lepas ke Madinah, ada yang ke Mekah, dan kepulangan tuh, ya, gitu. Baik. Jadi katanya miqat orang yang tidak memiliki tempat-tempat miqat, ya, yang kagak punya saluran jalannya tuh, mana belum ditentukan, dia
ngambil dari miqat yang muhadzat, yang sejajar. Tadi sejajar mana dengan ya lam tadi ya, disejarkan dari Dzul Iraqi, Qadl Manazil, Rabiq, Dzul Hulaifah gitu ya. Kemudian Al-Waridi, yang telah ditetapkan. Hadatu, ya, sejajarnya fi barri au bahri. Seandainya dia lewat lautan, lewat udara, lewat laut, ya, nanti disejajarkan begitu. Wa illa, kalau seandainya tidak, ya, tidak melewati tempat miqat yang itu standarnya begini katanya. Famarhalatani min Makkah. Udah kira-kira sejauh 2 marhalah, berarti kurang lebih 88 km dari kota Mekah, di situ dia boleh setar miqat. Gitu ya. Kalau seandainya kagak ada, atau ada negara yang datang kagak ada miqatnya enggak sejar, dia boleh 2 marhalah sebelum itu dia sudah niat gitu, ya. Fayuhrimul ja'i fil bahri min jihatil yamani, ya, min asy-sya'bi al-muharram alladhi yuhadi yalamlam. Ya. Katanya maka berihram siapa? Ja'i, orang yang datang, fil bahri, yang lewat lautan, min jihatil yaman, dari arah Yaman. Dia bisa berihram di mana? Minasy sya'bi, namanya di kawasan lembah Syi'ab, gitu ya. Al-Muharram, namanya Syi'ab Al-Muharram. Syi'ab Al-Muharram ini alladzi yuhadi yalamlam. Dia disejajarkan dengan apa? Yalamlam. Jadi kalau yalamlam kan itu sudah baku, sudah ditetapkan. Contohnya misalnya orang yang ingin berihram lewat lautan dari sisi Yaman, tapi naik laut, ya, maka dia ngambil miqatnya di mana? Di Syi'abil Muharram. Syi'ab Muharram itu disejajarkan dengan yalamlam. Tadi kan disebutkan, ya, kalau dari Yaman ambilnya di yalamlam. Wa min tihamatil yamani yalamlam, ya, Yaman yalamlam. Yaman yalamlam. Baik, nyambung ya. Wala yajuzu lahu ta'khiru ihramihi ilal wusuli ila Jeddah. Ya, dan tidak boleh bagi orang yang berihram itu apa? Ta'khir, menunda ihramnya ilal wusul, untuk sampai ila Jeddah, ke Jeddah, ya. Khilafan lima aftabihi syekhuna, ini berbeda pendapat dengan apa yang pernah difatwahkan oleh guru kami. Ada sedikit di sini perbedaan pendapat, ya. Apa beda pendapatnya? Min jawazi ta'khirihi ilaiha, boleh, katanya boleh, dibolehkan menunda, ya, bolehkan menunda untuk sampai ke Jeddah. Jadi tunda dulu baru, ya. Wa allala tu alasannya karena bi anna masafataha ila Makkah kama masafati yalamlam ilaiha, gitu, ya. Karena jaraknya itu menuju Mekah sama seperti jarak yalamlam ke Mekah. Maka itu boleh ditunda. Berikutnya, walau ahrama min dunil miqat. Bagaimana orang berihram, ya, tapi katakanlah kagak lewat miqat. Kayak gini nih kemarin nih, banyak jamaah-jamaah yang kita pakai apa lagi rame-ramenya, pakai visa. Bukan, kalau visa prodel resmi dia yang pakai visa, misal ya, visa tobah, macam-macam seperti itu.
Saya pernah haji dengan berbagai macam visa tasrih, pernah Tobah, Umang, Poroda. Nah, kami dulu mahasiswa yang penting sampai kota Mekah aja. Visa apa kayak gitu. Kalau dari sini dari Indonesia kan kalau yang apalagi yang sepuh-sepuh kesian berat ya. Nah, ketika mereka mau masuk ke kota Mekah, ambil mikot di Ja'ra, di Tan'im, di Dzulhulaifah bir Ali, itu kan kalau dia pakai pakaian ihram dia kelihatan petugas, dicek. Nah, di situ namanya pakai strategi itu, pakai biasa dulu. Nah, berarti dia kena dam, dia melewati mikot tanpa berihram. Gitu ya. Walau ahrama min dunil miqat, seandainya seseorang berihram tanpa lewatin miqat, gimana? Lazimahu damun, maka dia kena dam. Ya. Walau nasian, atau meskipun dia lupa, au jahilan, atau dia kagak tahu, ya. Malam ya'ud ilaihi, selama dia kagak kembali lagi, mundur lagi, balik lagi. Kalau dia balik lagi, jadi dia sama aja kan lewat pakai ihram biasa tuh. Nah, selama dia tidak kembali lagi, ya, ilaihi ke tempat miqat qabla talabusihi binusuk. Nah, sebelum dia melakukan salah satu ibadah haji. Tapi kalau dia udah lewat sampai Mekah, di Mekah baru dia pakai ihram, dia ikut kemudian tawaf sa'i, berarti dia udah melakukan kan, itu kena dam. Walau tawaf qudum, meskipun hanya tawaf qudum saja, ya. Wa athima ghairuhuma, dan dianggap dosa tuh, ya. Ghairuhu, selain yang nasian, yang lupa dan jahilan. Kemudian yang kedua sekarang nih, ya. Wajib haji, jadi pertama apa? Tadi miqat, ya. Wajib haji pertama miqat, ya. Pertama apa? Ihramun min miqat, ihram dari miqat, tempat setarnya haji atau umroh. Ya, sudah paham tadi ya. Tadi beberapa negara ada 5 titik, kalau kagak ada disejajarkan, kalau kagak ada juga ambillah 2 marhalah dari sebelum kota Mekah. Kalau bagi umroh, bagi penduduk Mekah, kita yang sudah di kota Mekah, sudah dikatakan ahli Mekah, bisa umroh lewat Ja'rona, bisa Tan'im, bisa Hudaybiyah. Selesai ya. Nah, sekarang wajib haji yang kedua, wa mabitun bi Muzdalifah. Dia mabit di Muzdalifah, ya. Walau sa'atan min nisfin tsani min lailatin nahr, meskipun hanya sebentar saja, ya, pada malam pertengahan malam yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wa mabitun bi Mina. Mabit di Mina. Di Mina ini nanti boleh 2 malam, boleh 11, 12, boleh 11, 12, 13. Itu namanya apa namanya? Dalam Al-Quran fala haraj, kagak dosa, boleh. Tapi syaratnya kalau ambil di jam gini, tanggal 9 Dzulhijjah, ya, kita langsung 9 aja ya. Kalau tanggal 7 kan 8 ke ini dulu Mina, terus berjalan ke Arafah. Nah, sekarang di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai maghrib. Keluar dari Arafah malam lebaran tuh, ya. Terus kita mabit di Muzdalifah dari batu sunnah. Terus boleh 2, boleh dia langsung setelah tengah malam lebih, boleh masuk ke kota Mekah tawaf ifadah, boleh ke Mina melempar jumrah Aqabah. Nah, di Mina ini ada orang yang mengambil hanya 10, 11, 12, namanya nafar awal. Tapi dia sebelum matahari terbenam sudah harus meninggalkan Mina. Kalau masih di situ juga dia harus masuk ke nafar tsani namanya. 10, 11, 12, 13.
Itu juga dikatakan namanya hari-hari tasyrik. Tanggal 10-nya hari Nahar, Idul Adha, 11, 12, 13 ayamu tasyrik. Nah, ya. Kalau jamaah haji reguler kebanyakan semuanya nafar tsani. Dulu bertahun-tahun, baru tahun ini doang katanya. Karena tahun ini terasa berat, panas. Ya, kalau haji plus biasanya apalagi plus kita nafar awal semua. Ya. Kenapa? Karena kondisi di situ berat itu. Kurang toilet ini gitu kan. Jadi lebih baik udah cepet aja berangkat ke Mekah, masuk hotel gitu ya. Tapi kalau tahun ini katanya karena kondisinya panas, kemarin sudah diarahkan pada nafar awal banyakan. Jadi 10, 11, 12 udah habis zuhur, tadi pagi udah melontar ya. Yang besar, yang kecil, yang tengah kembali ke kemah siap-siap berangkat. Kalau telat-telat sampai maghrib harus nginep lagi, gitu ya. Taib. Wa mabitun bimina ya mu'zama layali. Sepanjang malam-malam ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik tadi 11, 12, 13. Naam ya. In nafara qabla ghurbi syamsil yaumil tsani jaza. Ya, boleh jika bergerak sebelum matahari terbenam pada yaumil tsani, pada hari yang kedua. Tadi kan 10, 11, 12 namanya nafar awal. Boleh. Wasat qata anhu mabitul laila ats-tsalitsah. Maka gugur baginya mabit di malam yang ketiga. 11, 12, 13 gitu ya. Wa ramyu yaumiha, dan wajib melempar pada hari itu, ya. Hari 12 wajib melempar. Kalau dia udah mau meninggalkan berarti 12 itu pagi-pagi. Kalau kita lihat fikih, saya ada juga buku saya tentang haji umroh, saya udah tulis. Ada nanti yang ketentuan-ketentuannya kapan dia afdolnya melempar ya. Tapi karena belakangan ini apalagi setelah kejadian yang 2000 berapa 2016 ya, yang pas kita mau pulang pasukan raja malah lawan arah yang berlawanan, sampai yang meninggal itu saya lagi haji itu ya. Jadi kemudian kalau yang melempar itu kita harus laporan dulu ke maktab. Di maktab catat, oh kamu jam sekian. Kita sulit lagi pengen pinta waktunya afdol. Semuanya yang jadwalin maktab. Kamu jam sekian. Harus ada ininya. Harus ada satu orang dari orang maktabnya yang bawa bendera begitu. Selama kita berangkatnya sama dia, kalau terjadi apa-apa, pemerintah tanggung jawab, aman. Kan ada kan misalnya kita rombongan kiai-kiai yang pengen cepetan kayak ini nih, karena udah pengalaman banget tiap tahun haji. Udah, ayo berangkat. Nah, tapi dia kagak pakai maktab berarti berangkatnya. Kalau ada chaos di jalanan terjadi apa-apa, nggak tanggung jawab. Ya. Nah kalau lihat maktab itu kemarin kita udah lagi nggak lagi pakai waktu yang fadholah, nggak, udah ngikutin urutan jadwal li ajli maslahah semuanya, karena maslahah takut kenapa-napa. Saya berapa kali sama Kiai Haji Saifullah ketemunya pas di tempat melontar tuh. Terkadang saya datang beliau mau pulang atau sebaliknya, gitu papasan. Lihat lagi ya. Wa innama yajibul mabitu fi layaliha li ghairi ri'ai. Nah, sesungguhnya wajib mabit tuh di mana? Tadi di Mina. Fi layaliha pada malam-malamnya li ghairi ri'ain. Nah, kecuali orang yang punya kerjaan mengembala kambing. Ya, luar biasa ya. Segitu khususnya
masih ada khususiat bagi orang yang pengembala kambing, dia boleh kagak mabit, dia boleh pulang. Yang kedua, wa ahli siqayah, bagi orang yang suka ngasih air minuman tuh, ya. Kan itu dia juga berat itu. Zaman dulu kondisinya panas, ya. Kalau sekarang ya pemerintah turunin tuh bertruk-truk air mineral, dibagi-bagi gitu yang gratis. Saking panasnya payung juga diturunin. Asal payung makanya jangan nempel gini, ya kan gitu, boleh. Kemudian yang berikutnya yang dikatakan wajibatul haji adalah tawaful wada. Wada, tawaf perpisahan. Ini wajib. Imam Syafi'i kita wajib. Kalau kita kagak tawaf wada, udah kita kena dam. Jadi tawaf itu Pak, ada tawaf kudum, tawaf kedatangan, sama juga dengan tawaf umroh. Ada tawaf ifadah, ini ifadah khusus untuk haji. Ada tawaf sunnah tatawu, ibadah yang paling bagus di sana tawaf sunnah. Lalu yang kelima tawaf wada, tawaf perpisahan kepada Ka'bah. Kata Nabi, ij'alu akhirul ahdi. Kalau kamu pengen meninggalkan kota Mekah, maka pamitan ibaratnya, wadaan. Itu doa-doanya juga khusus tuh. Ya, namanya orang mau pulang, mana-mana kita baca itu, minta keselamatan aja. Ya, minta haji yang mabrur. Ya Allah, seandainya hari ini hari terakhir kami di sini, kagak ada lagi kesempatan balik, ya jadilah ganti dengan sorgamu, begitu, ya. Iya. Jadi tawaf wada, dari kata wada'a, yada'u, wada'an, perpisahan sama Ka'bah, ya. Li ghairi haidin, nah, bagi orang yang kagak haid. Kalau jamak ternyata pas terakhir akhir datang bulan, nah dia kagak wajib tawaf wada dan kagak kena dam. Tapi dia sehat, ya, malas doang dia kagak mau wadaan, nah, dia kena dam. Ya. Kemudian wa makkiyin, dan orang Mekah emang dia nggak keluar Mekah, ya. Yang lam yufarik Makkata ba'da hajihi, jika dia tidak berpisah dengan kota Mekah setelah hajian. Nah, ada orang memang tinggalnya di Mekah, sudah selesai sudah di situ, dia nggak perlu wadaan, ya. Yang keempat waramiyun. Nah, ini wajib haji adalah yang keempat melempar. Melempar apa? Melempar jumroh. Nah, ya. Tiang yang pertama namanya Aqobah atau Kubro. Bukan ya, mohon maaf. Yang pertama Sugro, yang kedua Wusta, yang ketiga Kubro atau Aqobah. Nah, tanggal 10 itu Yaumun Nahar, ya, jamaah setelah dari mabit di Muzdalifah itu ke Mina. Nah, tanggal 10 itu ada pekerjaan kita melempar jumroh Aqobah, hanya bawa 7 butir batu kecil itu, ya. Perjalanannya terus, kalau yang jamaah kita di haji reguler memang berat ya perjuangannya. Dia tinggal di setelah terowongan Mina, namanya daerah Muasim, perjalanannya 3 kilo. Dulu kemarin karena diputer katanya hampir 5 kilo lebih. Dia pulang pergi 10 kilo. Ya kan, jadi kalau lihat terowongan, kemudian pas dah tempat jamarat sama polisi, naik lantai 1, ada 2, 3, 4. Tiang pertama dilewatin, 2 lewat, 3 lewat. Nah ini, ya, setan yang paling besar ibaratnya. Nawaitul Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin, amin. Mampu setan. Bentuk permusuhan kepada setan, ya. Ila
jamratil aqabah. Nah, ya. Yang keempat, wajib haji adalah melempar jumrah aqabah. Kapan waktu yang bagusnya? Idealnya ba'da intisafil lailatin nahr. Setelah melewati malam lebaran. Lemparnya 7 kali. Siapin deh tuh. Sudah kita bawa. Maka ketika kita mabit di Muzdalifah, kita ngumpulin batu tuh. Ya, paling kagak 70 butir kan. Cukup. Pertama 7. Nanti misalnya ambil nafar tsani tanggal 11, 7 kali 3 berapa? 21. 12 7 kali 3 21 juga. 13 7 kali 3 berapa tuh? 21 kali 3 berapa? 6. 3 tambah 7 yang pertama 70. Nah, pas 70 hisab. Ya itu. Wa ilal jamarati thalathi ba'da zawali kulli yaumin, dan juga kepada 3 jamarat. Jadi kalau hari berikutnya yang pertama 7, yang kedua, yang ketiga. Nah, ini ada juga sunnahnya. Habis pertama, kedua, ketiga. Habis pertama doa, kedua doa, ketiga doa itu. Kalau yang terakhir udah lempar doanya terakhir aja. Masa gitu ya. Doanya Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tidaratan. Jadi ya, wa ilal jamarati tsalas, dan ya menuju juga jumrah yang 3 itu ba'da zawalin, setelah zawal, setelah matahari tergelincir, berarti di atas zuhur. Kullu yaumin min ayyamit tasyrik. Setiap hari, jadi kerjaannya bapak-bapak hanya ngelempar doang. 11, 12, 13. Yang pertama sudah 10, yang 3 tiang 11, 12, 13. Jamaah disiapkan, jamaah sekalian siap-siap, bagusnya dalam kondisi berwudu. Jamaah berwudu. Kita kurang lebih setengah jam lagi bakal bergerak semuanya. Siapkan batunya 21 buah. Nah, udahlah. Ada yang pakai botol aqua yang betul-betul gedean, ada yang pakai kantong kecil, macam-macam itu. Begitu ya. Saban serba 77. Ma tartibi bainal jamarat, artinya tersusun di antara setiap jamarat. 1 wusta, sugra, wusta, dan kubra atau aqabah. Ai bima yusamma bihi walau aqiqan wa bilawwaran. Artinya melemparnya tuh bihajarin, dengan batu yang disebut juga namanya batu apa? Batu aqiq atau batu balau, batu kerikil kecil lah, hisab. Kalau terlalu gede bahaya. Jamaah saya cerita sedikit. Saya ngalamin dulu tempat jumrohnya itu masih setiang kecil segini kan, mungkin selebar 30 cm kali ya, kecil kayak orang berdiri lah gitu. Ini masih besar, kita lempar ke situ nggak kena kepala orang. Saya pernah juga kena kepala kita gitu. Ada orang hitam itu ngelempar, loncat dia pas jatuh di kaki saya kena ini saya semangat, pecah langsung. Saya ingat banget pernah kejadian. Kesalahan saya, apa salahnya? Lagi mimping jamaah, ada teman saya ketemu anak Mesir juga. Di tengah jalan ada kaleng Pepsi, saya tendang teng aja. Ke sana. Dia tendang lagi. Begitu. Sambil takbir bu jamaah gitu. Pas melempar itu, lokasi pelajaran langsung. Jadi orang lempar, lompat, jatuh kaki di kaki saya ini. Kan pakai sandal jepit aja kita kan. Langsung pecah tuh. Istri saya polisi ditolongin. Pernah tuh. Artinya kagak boleh main-main lagi tuh. Harus hormatul waqt ya tempatnya. Kebot lemparnya. Kemudian tempat-tempat. Ada ya, wallahu alam. Dikit lagi betul. Nanti sebaris doang ya, biasa sunnahnya. Maksudnya gini, walau taraka ramya yaumin tadarakahu fi baqi ayyamit tasik. Ya, seandainya
satu hari bapak-bapak enggak sempat melempar jumrah tadarok, boleh dilempar di hari berikutnya waktunya, ya masih boleh. Wa illa kalau kagak dilempar, enggak ngelempar atau kagak yang wakilin, lazimahu damun, kena dam dia. Bitarki thalathi ramiyat aksar, dengan meninggalkan 3 kali melempar atau lebih. Wa tujbaru ay alwajibatu bidamin, ya. Wa tusamma hadhihi ab'adun. Ini semua wajib-wajib haji jika tidak dikerjakan dia kenapa? Karena dam. Dinamakan ini ab'adun, bagian-bagian daripada haji. Wa sunanuhu wallahu alam bissawab, ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'ulum din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdhi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil karim wal ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.